Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kematian adalah suatu kepastian yang tidak bisa dihindari oleh setiap manusia. Setelah kematian, manusia akan memasuki alam kubur, sebuah fase awal dari kehidupan akhirat yang penuh dengan rahasia dan ujian. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa alam kubur bisa menjadi taman dari taman-taman surga, atau sebaliknya menjadi lubang dari lubang-lubang neraka, tergantung pada amal perbuatan seseorang semasa hidup di dunia. Islam sebagai agama rahmat telah memberikan petunjuk yang sangat jelas agar manusia mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah mati. Al-Quran dan hadis Nabi SAW menerangkan berbagai amalan yang dapat menjadi penolong, penerang, dan pelindung di alam kubur. Amalan-amalan tersebut bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga mencakup akhlak, adab, serta hubungan sosial dengan sesama manusia. Di video kali ini, kita akan membahas 9 amalan yang disebutkan dalam dalil-dalil syariat sebagai sebab datangnya perlindungan di alam kubur. Amalan-amalan ini apabila dilakukan dengan ikhlas dan istiqomah, insya Allah akan menjadi cahaya dan penjaga bagi seorang hamba saat menghadapi kesendirian di alam kubur. 1. Membaca surat Al-Mulk sebagai pelindung di alam kubur. Membaca surat Al-Mulk merupakan salah satu amalan yang paling masyhur disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai pelindung dari azab kubur. Surat ini terdiri dari 30 ayat yang seluruh isinya berbicara tentang kekuasaan Allah, hakikat kehidupan dan kematian, serta ancaman dan janji Allah kepada hambanya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada satu surat dalam Al-Quran yang akan memberikan syafaat bagi pembacanya hingga ia diampuni, dan surat itu adalah Al-Mulk. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa surat ini menjadi penghalang dari siksa kubur bagi orang yang membacanya secara rutin. Keutamaan surat Al-Mulk tidak hanya terletak pada bacaannya, tetapi pada kandungan maknanya yang sangat dalam. Surat ini mengajarkan bahwa kehidupan dan kematian adalah ujian dari Allah untuk melihat siapa di antara manusia yang paling baik amalnya. Orang yang sering membaca Al-Mulk akan selalu diingatkan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal abadi, melainkan tempat ujian yang akan dipertanggungjawabkan. Kesadaran inilah yang membuat hati menjadi takut kepada Allah dan menjauhkan diri dari maksiat. Rasulullah SAW memiliki kebiasaan tidak tidur sebelum membaca surat Al-Mulk. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya surat ini dalam kehidupan seorang muslim. Membacanya di malam hari menjadi bentuk perlindungan ruhani sebelum seseorang memasuki tidur yang sering disamakan dengan kematian kecil. Jika seseorang wafat di malam hari dalam keadaan terbiasa membaca Al-Mulk, maka kebiasaan itu akan menjadi saksi amal yang membelanya di alam kubur. Di alam kubur, seseorang berada dalam kesendirian total, tidak ada keluarga, harta, ataupun jabatan yang bisa menolongnya. Dalam hadis dijelaskan bahwa amal seseorang akan datang kepadanya dalam bentuk tertentu. Surat Al-Mulk akan hadir sebagai pembela yang melindungi dari azab kubur, karena ayat-ayatnya menanamkan tauhid, ketundukan, dan rasa takut kepada Allah selama hidup di dunia. Oleh karena itu, membiasakan membaca surat Al-Mulk bukan hanya sekadar rutinitas ibadah, tetapi merupakan investasi akhirat yang besar. Jika dibaca dengan penuh penghayatan, diamalkan isinya, dan dilakukan secara istiqomah, maka surat ini akan menjadi cahaya, penenang, dan pelindung di alam kubur hingga hari kebangkitan kelak. 2. Berzikir dan beristighfar sebagai cahaya di alam kubur. Zikir dan istighfar adalah amalan yang sangat ringan di lisan namun sangat berat di timbangan pahala. Zikir berarti mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik dengan lisan, hati, maupun perbuatan. Istighfar adalah pengakuan kelemahan seorang hamba di hadapan Allah dan permohonan ampun atas dosa-dosa yang dilakukan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari, padahal beliau adalah manusia yang dijamin ampunannya. Dalam banyak hadis dijelaskan bahwa dosa adalah salah satu sebab utama datangnya azab kubur. Oleh karena itu, istighfar menjadi kunci utama keselamatan di alam barzah. Orang yang terbiasa memohon ampunan kepada Allah akan diringankan dosanya, sehingga hisab dan pertanyaan di alam kubur pun menjadi lebih ringan. Istighfar yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menghapus dosa, menenangkan hati, dan mendatangkan rahmat Allah. Zikir memiliki fungsi besar dalam menjaga hati agar tetap hidup. Hati yang lalai akan menjadi keras, sedangkan hati yang hidup dengan zikir akan dipenuhi cahaya. Di alam kubur, kegelapan adalah salah satu ujian terbesar. Zikir yang sering dilakukan semasa hidup akan berubah menjadi cahaya yang menerangi kubur, memberikan ketenangan, dan menjauhkan rasa takut yang berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa amalan seseorang akan menemani di kubur, dan zikir termasuk amalan yang paling setia menemani seorang hamba. Ketika dunia telah ditinggalkan, zikir menjadi pengingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Orang yang hidupnya penuh dengan zikir akan merasa akrab dengan menyebut nama Allah, sehingga saat kematian datang pun ia berada dalam keadaan tenang. Dengan memperbanyak zikir dan istighfar setiap hari, seorang muslim sedang membangun benteng perlindungan untuk dirinya sendiri. Zikir pagi dan petang, istighfar setelah sholat, serta zikir di sela-sela aktivitas menjadi cara sederhana namun sangat efektif untuk menyelamatkan diri dari kesempitan dan azab kubur. 3. Menjaga wudhu sebagai tanda kesucian dan perlindungan. Menjaga wudhu adalah amalan yang sering dianggap sepele, padahal memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah. Wudhu bukan hanya membersihkan anggota tubuh secara fisik, tetapi juga menyucikan dosa-dosa kecil yang melekat pada anggota badan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ketika seorang hamba berwudu, maka dosa-dosanya gugur bersama tetesan air wudu tersebut. Orang yang terbiasa dalam keadaan suci berarti selalu siap untuk beribadah kapan saja. Keadaan ini menunjukkan keseriusan seorang hamba dalam menjaga hubungannya dengan Allah. Menjaga wudu juga melatih diri untuk hidup disiplin, bersih, dan terkontrol dari perbuatan maksiat. Karena seseorang yang berwudu akan malu melakukan dosa dalam keadaan suci. Dalam hadis disebutkan bahwa umat Nabi Muhammad SAW akan dikenali di hari kiamat dari bekas wudu mereka yang bercahaya. Cahaya ini bukan hanya di akhirat, tetapi juga menjadi penerang di alam kubur. Kesucian yang dijaga di dunia akan berubah menjadi ketenangan dan keamanan ketika seseorang berada di alam barzah. Menjaga wudu juga memiliki dampak spiritual yang mendalam. Orang yang sering berwudu akan lebih mudah khusyuk dalam sholat, lebih tenang dalam berzikir, dan lebih terjaga lisannya. Semua ini adalah amalan-amalan yang meringankan pertanyaan malaikat di alam kubur dan menjauhkan dari azab. Oleh sebab itu, membiasakan diri untuk selalu berwudu, memperbarui wudu meskipun belum batal, dan tidur dalam keadaan berwudu adalah amalan yang sangat dianjurkan. Kebiasaan ini akan menjadi saksi bahwa seorang hamba mencintai kesucian, dan kesucian itulah yang akan melindunginya di alam kubur. 4. Sholat tahajud sebagai penerang kubur dan kedekatan dengan Allah. Sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan di malam hari setelah tidur, pada waktu ketika kebanyakan manusia terlelap. Ibadah ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena dilakukan dalam suasana sunyi, jauh dari ria, dan penuh keikhlasan. Allah secara khusus memuji orang-orang yang meninggalkan tempat tidurnya untuk berdoa dan bermunajat kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam sholat tahajud. Bahkan hingga kakinya bengkak, beliau tetap bangun malam untuk beribadah. Ini menunjukkan bahwa sholat tahajud bukan sekadar sholat sunnah biasa, tetapi merupakan sarana utama mendekatkan diri kepada Allah dan meraih derajat yang tinggi di sisinya. Dalam kaitannya dengan alam kubur, sholat tahajud memiliki peran besar sebagai penerang dan penenang. Doa-doa yang dipanjatkan di sepertiga malam terakhir sangat dekat dengan pengabulan.
Orang yang terbiasa curhat dan bersujud kepada Allah di malam hari akan mendapatkan ketenangan luar biasa ketika menghadapi kematian dan kehidupan setelahnya. Sholat tahajud juga membentuk kepribadian yang kuat, sabar, dan tawakal. Orang yang memiliki kebiasaan tahajud biasanya lebih mampu menghadapi ujian hidup dan menjauhi perbuatan dosa. Keadaan hati yang bersih dan dekat dengan Allah inilah yang akan membawa keselamatan di alam kubur. Meskipun sholat tahajud tidak wajib, namun keutamaannya sangat besar. Jika dilakukan secara konsisten, meskipun hanya 2 rakaat, ia akan menjadi amalan istimewa yang membedakan seorang hamba dengan yang lain. Di alam kubur, sholat tahajud akan menjadi cahaya, teman setia, dan bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah. 5. Sedekah ikhlas yang tersembunyi sebagai penyelamat di alam kubur. Sedekah merupakan amalan yang memiliki kedudukan sangat tinggi dalam Islam, terlebih apabila dilakukan dengan ikhlas dan secara tersembunyi. Sedekah yang tersembunyi menunjukkan kemurnian niat seorang hamba, karena tidak ada dorongan pujian, sanjungan, atau pengakuan dari manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sedekah yang dilakukan secara diam-diam dapat memadamkan murka Allah dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa sedekah mampu menolak bala, memperpanjang umur dalam makna keberkahan, serta menghapus dosa. Dosa-dosa yang tidak disadari seringkali menjadi sebab sempitnya kubur dan datangnya azab. Oleh karena itu, sedekah yang ikhlas menjadi penebus kesalahan yang mungkin tidak mampu ditebus dengan amal lainnya. Di alam kubur, seseorang akan sangat membutuhkan pertolongan. Harta yang dahulu dibanggakan tidak lagi bermanfaat, kecuali harta yang disedekahkan di jalan Allah. Sedekah akan menjelma menjadi naungan, pelindung, dan pemberi ketenangan. Dalam hadis disebutkan bahwa sedekah akan menjadi naungan bagi seseorang pada hari kiamat, dan para ulama menjelaskan bahwa perlindungan itu dimulai sejak alam kubur. Sedekah tersembunyi juga melatih hati untuk tidak bergantung pada dunia. Orang yang gemar bersedekah akan memiliki jiwa yang lembut, penuh kasih sayang, dan peduli terhadap penderitaan orang lain. Sifat-sifat inilah yang sangat dicintai Allah dan menjadi sebab turunnya rahmat, termasuk rahmat di alam barzah. Keikhlasan dalam sedekah menjadi kunci utama. Sedikit harta yang diberikan dengan niat yang tulus lebih bernilai daripada banyak harta yang disertai ria. Allah menilai amalan bukan dari jumlahnya, tetapi dari keikhlasan dan ketakwaan di baliknya. Sedekah yang ikhlas akan menjadi cahaya yang menemani seorang hamba di kuburnya. Oleh karena itu, membiasakan sedekah meskipun kecil, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan semata-mata mengharap ridho Allah adalah investasi akhirat yang sangat besar. Sedekah ini akan menjadi saksi bahwa seorang hamba menggunakan nikmat dunia untuk kebaikan, dan Allah akan membalasnya dengan perlindungan di alam kubur. 6. Menjaga lisan dari ghibah, fitnah, dan perkataan buruk. Lisan adalah anggota tubuh yang kecil, namun dampak dosanya sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan bahwa banyak manusia tergelincir ke dalam kebinasaan karena tidak menjaga lisannya. Ghibah, fitnah, dusta, adu domba, dan perkataan kasar merupakan dosa yang sering dianggap ringan, padahal sangat berat di sisi Allah. Dalam beberapa hadis tentang azab kubur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sebagian penghuni kubur disiksa karena dosa lisan, seperti menyebarkan fitnah dan tidak menjaga ucapan. Ini menunjukkan bahwa menjaga lisan adalah amalan yang sangat penting sebagai pelindung di alam kubur. Setiap kata yang diucapkan akan dicatat dan dimintai pertanggungjawaban. Menjaga lisan bukan hanya dengan menahan diri dari berkata buruk, tetapi juga dengan membiasakan berkata baik. Islam mengajarkan bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik atau diam. Diam dalam perkara yang tidak bermanfaat seringkali lebih selamat daripada berbicara tanpa kendali. Orang yang menjaga lisannya biasanya memiliki hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Ia tidak sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, tidak mudah marah, dan tidak gemar menyakiti perasaan sesama. Akhlak seperti ini menjadi sebab seseorang dicintai manusia dan dirahmati Allah. Di alam kubur,
Seseorang akan menghadapi pertanyaan malaikat dengan kondisi hati yang sebenarnya. Hati yang terbiasa berzikir dan menjaga lisan akan lebih tenang dan tidak gelisah. Sebaliknya, orang yang lisannya liar dan penuh dosa akan menghadapi ketakutan yang besar. Dengan membiasakan diri menjaga lisan sejak di dunia, seorang muslim sedang membangun benteng perlindungan untuk dirinya sendiri. Setiap ucapan yang baik akan menjadi pahala, dan setiap diam dari keburukan akan menjadi keselamatan, termasuk keselamatan dari azab kubur. 7. Meninggal dalam keadaan syahid atau memiliki amal soleh. Mati syahid adalah kemuliaan besar yang diberikan Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang mati syahid dibebaskan dari fitnah kubur dan mendapatkan keamanan saat kematian. Syahid tidak hanya terbatas pada mereka yang gugur di medan perang, tetapi juga mencakup syahid akhirat seperti mati karena wabah, tenggelam, atau sebab-sebab tertentu yang disebutkan dalam hadis. Keistimewaan orang yang mati syahid menunjukkan betapa Allah memuliakan hamba yang mengorbankan diri atau hidupnya dalam ketaatan. Kubur mereka menjadi lapang, penuh cahaya, dan jauh dari azab. Namun, tidak semua orang diberi kesempatan mati syahid, sehingga Islam membuka jalan lain melalui amal soleh. Amal soleh adalah segala perbuatan yang dilakukan sesuai tuntunan syariat dan diniatkan karena Allah. Solat, puasa, sedekah, menjaga akhlak, dan membantu sesama adalah bagian dari amal soleh. Amal-amal ini akan menemani seseorang di alam kubur dan menjadi pembela ketika ia menghadapi pertanyaan malaikat. Dalam hadis digambarkan bahwa amal soleh akan datang dengan rupa yang baik, memberikan kabar gembira, dan menemani penghuni kubur hingga hari kebangkitan. Sebaliknya, orang yang miskin amal akan merasakan kesepian dan kesempitan. Keistiqomahan dalam amal soleh lebih penting daripada banyaknya amal. Allah mencintai amal yang terus-menerus meskipun sedikit. Amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas dan konsisten akan menjadi bukti keimanan yang kuat. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya berlomba-lomba dalam kebaikan, memperbaiki niat, dan memperbanyak amal soleh. Jika Allah menakdirkan mati syahid, itu adalah karunia besar. Namun jika tidak, amal soleh tetap menjadi jalan keselamatan di alam kubur. 8. Wafat dalam keadaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama merupakan ibadah yang sangat mulia dalam Islam. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ilmu adalah cahaya yang membimbing seseorang dalam hidup dan menjadi bekal penting di akhirat. Orang yang wafat dalam keadaan menuntut ilmu berada dalam keadaan ibadah. Ia meninggal dalam perjuangan mendekatkan diri kepada Allah. Para ulama menjelaskan bahwa niat menuntut ilmu yang benar akan mengangkat derajat seseorang, bahkan meskipun ilmunya belum sempurna. Ilmu yang bermanfaat akan terus mengalirkan pahala meskipun seseorang telah meninggal dunia. Pahala inilah yang akan menjadi penerang dan penolong di alam kubur. Setiap ilmu yang diamalkan atau diajarkan kepada orang lain akan menjadi amal jariah. Menuntut ilmu juga membentuk akhlak yang baik dan pemahaman agama yang lurus. Orang yang berilmu akan lebih berhati-hati dalam bertindak, lebih takut kepada Allah, dan lebih siap menghadapi kematian. Semua ini menjadi sebab ketenangan di alam barzah. Di alam kubur, seseorang akan ditanya tentang Rabb, agama, dan nabinya. Orang yang memiliki ilmu akan lebih mudah menjawab pertanyaan tersebut karena keyakinannya dibangun di atas pemahaman, bukan sekadar ikut-ikutan. Oleh karena itu, menuntut ilmu tidak boleh ditunda. Menghadiri majelis ilmu, membaca kitab, dan mempelajari agama adalah investasi akhirat yang besar. Wafat dalam keadaan menuntut ilmu adalah tanda husnul khatimah dan perlindungan di alam kubur. 9. Akhlak yang baik dan mulia sebagai bekal terbesar. Akhlak yang baik adalah inti dari ajaran Islam. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa akhlak yang baik adalah amalan yang paling berat di timbangan pada hari kiamat, melebihi banyak ibadah sunnah. Akhlak yang baik mencakup kejujuran, kesabaran, rendah hati, pemaaf, dan kasih sayang.
Orang yang berakhlak baik tidak hanya baik kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia. Hubungan sosial yang baik ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Di alam kubur, seseorang akan sangat membutuhkan rahmat. Akhlak yang baik menjadi sebab Allah memuliakan hambanya dan memberikan ketenangan. Orang yang tidak menyakiti orang lain, tidak zolim, dan tidak sombong akan lebih selamat dari tuntutan dan azab. Akhlak mulia juga mencerminkan kesempurnaan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Iman yang kuat akan melahirkan amal yang ikhlas dan hati yang tenang. Orang yang menjaga akhlaknya biasanya meninggalkan kesan baik di tengah masyarakat. Doa-doa kebaikan dari orang lain akan mengalir kepadanya setelah wafat, dan doa tersebut menjadi penolong di alam kubur. Dengan demikian, memperbaiki akhlak adalah kewajiban sepanjang hidup. Akhlak yang baik akan menjadi teman setia di alam kubur, pembela di hari perhitungan, dan sebab masuknya seseorang ke dalam surga Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Alam kubur adalah fase yang pasti akan kita lalui, dan tidak ada yang dapat menolong seseorang kecuali rahmat Allah dan amal perbuatannya. Oleh karena itu, mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang dicintai Allah adalah bentuk kecerdasan seorang mukmin dalam memandang kehidupan dunia yang sementara ini. 9 amalan yang telah dibahas bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Dengan niat yang ikhlas, konsistensi, dan doa kepada Allah, setiap muslim dapat mengamalkannya sesuai kemampuan. Amalan kecil yang dilakukan terus-menerus jauh lebih dicintai Allah dibanding amalan besar yang terputus. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik untuk beramal soleh, dilindungi dari siksa kubur, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman dan berakhlak mulia. Mudah-mudahan Allah menjadikan kubur kita sebagai taman dari taman-taman surga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.